Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muhammad Fajar dari kelompok 7 Filsafat Pendidikan sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga Indonesia. Sementara itu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Demokrasi pendidikan dalam pengertian luas mengandung 3 hal, yaitu 1. Rasa hormat terhadap manusia. Demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, warna kulit, umur, bangsa, dan agama. Dalam pendidikan inilah nilai-nilai yang ditanamkan dengan tidak memandang antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik maupun hubungan dengan pendidik, agar saling menghormati dan menghargai. 2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dari prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan sempurna. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, komprehensif, serta kritis, sehingga anak didik memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. 3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya tercapai bila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk mewujudkan kepentingan bersama. Karena itulah, kebersamaan dan kerjasama merupakan salah satu pilar penyangga demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi pendidikan ada 3, antara lain yaitu menjunjung tinggi harkat martabat setiap manusia dalam leluhur. Kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Dan yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah pengembangan kemajuan iptek yang lebih baik tanpa merugikan pihak manapun. Jelaslah, dalam demokrasi pendidikan, anak tidak saja dipersiapkan sekedar cerdas dan intelektual, tetapi mampu menghargai orang lain. Di samping beriman dan intelektual, kemampuan demikian memerlukan pengalaman-pengalaman menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang mungkin diperoleh dan berkembang dalam model pendidikan yang terbuka, demokratis, dan dialogis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Islam. Acuan pemahaman demokrasi dan demokrasi pendidikan dalam pandangan ajaran Islam, rumusannya terdapat dalam beberapa sumber di bawah ini. 1. Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Asy-Syura ayat 38 dan Surah Yunus ayat 3. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka-mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Quran Surah Yunus ayat 3. Dari contoh ayat-ayat Al-Quran di samping, dapat dipahami adanya prinsip musyawarah dan persatuan dan kesatuan umat sebagai salah satu sendi atau pilar demokrasi. Di samping itu,
pilar yang lain seperti tolong-menolong, rasa kebersamaan, dan lain sebagainya. Sumber yang kedua adalah hadis Rasulullah. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Pemahaman kita terhadap makna hadis Nabi tersebut adalah kewajiban menuntut ilmu itu terletak pada pundak muslim, pria dan wanita, tanpa kecuali dan tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata, sesuai dengan disparitas yang ada atau sesuai kondisi jumlah penduduk yang harus dilayani. Untuk dapat memberikan pelayanan yang memadai dan cukup, diperlukan sarana penunjang, misalnya tersedianya tenaga pendidik atau pembina yang mampu dan terampil untuk mewujudkan tujuan sumber daya manusia yang berkualitas dan menghasilkan warga negara yang mampu mengembangkan dirinya serta masyarakat sekitarnya ke arah terciptanya kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jadi, dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk kepentingan hidup manusia yang kekal di akhirat nanti, umat Islam harus memperhatikan pendidikan, mulai dari baca tulis hingga ke tingkat pendidikan yang tertinggi, sesuai dengan kebutuhan manusia dalam mengikuti kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu tentang demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini. 1. Pasal ayat 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 pada ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian pada ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam dengan undang-undang. Dengan demikian, di negara Indonesia, semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan, yang penyelenggaraan pendidikannya diatur oleh satu undang-undang sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini tentu saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Menurut undang-undang ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan misalnya. Pada pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan ras, jenis kelamin, agama, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8. 1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik atau kelainan mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. 2. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 tersebut ditetapkan
dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan apa yang termuat dalam undang-undang tersebut, dalam konteks pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada usia sekolah tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan demokrasi di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan belajar, tetapi juga melingkupi fasilitas pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat, dengan tetap berorientasi kepada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan atau keserasian antara pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semua lapisan masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial dan keagamaan akan mungkin menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti petunjuk arah dan pedoman yang telah dibuat dan disepakati sebagai standar dalam keseragaman pelaksanaan pendidikan.